Kita akan membaca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Yahweh, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Yahweh jerih payamu tidak sia-sia. Saya akan katakan satu kata, kompensasi. Seperti kata itu, kompensasi. Coba tolong saya beri kalimat yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kompensasi itu apa? Ayo, ahli bahasa di sini. Ganti rugi kurang tepat. Timbal balik. Oke. Nah, kita gabungkan ganti rugi dengan timbal balik. Nah, dari firman ini kita belajar kata kompensasi itu, sudah. Ternyata Bapa di surga itu melihat apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu nggak cuma di saat ini, tapi Bapa itu bisa melihat jauh ke depan sana. Betul? Nah, yang jauh ke depan itu yang kita nggak pernah bisa lihat, tapi Dia bisa. Nah, di sini letaknya muncul kita seringkali tidak sabar. Kita mau cepat-cepat saja. Betul tidak? Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita membatalkan firman ini. Dibatalkannya di bagian mana? Saudara perhatikan kata berdiri teguh. Kalau orang yang mau cepat-cepat, itu kan nggak teguh, bukan pendiriannya. Orang yang mau cepat-cepat semuanya selesai, karena dia nggak sabar, nggak mau diam, nggak mau menunggu untuk melihat proses yang ke depan itu bagaimana. Nah, ini masalah yang dalam kehidupan kita sering terjadi. Maka itu kita bersyukur dengan peristiwa itu, kita belajar. Saya percaya semua kita akan merasa ikut jengkel juga. Bagaimana keadaan negara ini? Tapi kita tetap melihat bahwa ada Tuhan di atas semuanya itu. Nah, kalau kita mau belajar kata kompensasi, yang paling hebat kita lihat dalam hidup Ayub. Ya, kita nggak perlu baca, tapi kita tahu bagaimana proses yang terjadi dalam dirinya. Saudara, saya percaya kalau zaman sekarang sulit menemukan orang seperti Ayub. Bayangkan dalam sehari 10 anak mati bareng. Saudara bisa bayangkan itu. Pasti kita akan tanya, mana keadilan Tuhan? Anak satu meninggal saja kita sebagai orang tua akan rasa banyak 10. Seringkali kita berkata, itu kan cuma dongeng. Nggak mungkin firman Tuhan jadi dongeng. Maka itu dalam kehidupan kita, kata berdiri teguh itu harus kita pegang kuat. Katakan amin lagi sekali. Jujur pada diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang sampai hari ini selalu menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam diri kita? Kalau itu masih terjadi dalam diri kita, maka muncul tuntutan. Dengarkan ini, tuntutan. Saudara, selama dalam diri kita masih ada konsep menuntut, percayalah, kebenaran tidak akan nyata dalam diri kita. Karena menuntut itu adalah keinginan diri kita sendiri. Kalau saya nggak berkata itu sebagai hawa nafsu, tidak. Tapi itu tuntutan selalu membatalkan kebenaran. Pegang itu baik-baik. Nah, tuntutan yang diteruskan pasti akan lahir rasa kecewa dalam hidup orang itu. Nah, kalau sudah kecewa yang muncul, pasti dia akan gak suka pada orang-orang tertentu dalam hidupnya. Karena kekecewaan itu muncul di benak orang itu terhadap orang-orang tertentu itu gara-gara dia. Itu gara-gara dia. Terus muncul lagi kata tidak adil. Kenapa dia buat seperti itu? Nah, saudara, kalau itu diteruskan lagi, lebih jahat lagi. Setan itu memang hebat dalam hal ini. Terus menunjukkan, nah lihat tuh, dia tuh makin kaya, makin enak itu beli motor lagi tua terus gitu. Betul nggak pernah ngalami seperti itu? Nah kalau saudara orangnya jadilah pemain sinetron, pasti hebat.
Karena serius lo bisa ngarang cerita. Belum tentu itu motor milik dia, siapa tahu dapat pinjaman mertuanya. Oke, bisa nggak saya ngomong seperti itu? Tapi orang yang iri hati karena kecewa, karena menuntut. Saudara, mari kita perhatikan betapa jahatnya hidup kita kalau seperti itu. Betul tidak? Dan saudara perhatikan dengan berkembang terus. Betul, lebih jahat lagi. Orang-orang seperti itu akan diketemukan oleh iblis dengan orang yang senasib. Ngerti maksudnya apa itu, ayo? Iya, sama-sama kecewanya. Wah, betul kalau gitu. Nah, mulai kumpul sudah. Betul, wah itu setan itu jahat sekali. Dan betapa bodohnya kita yang mau ditipu dan jadi alat iblis untuk itu. Saudara, maka itu mari kita periksa hati kita dari hal yang sederhana. Apa tadi? Menuntut. Tidak membiarkan kebenaran yang bekerja dalam hidup kita. Terus mulai berkembang. Saya pernah beritahu saudara bukan beberapa waktu yang lalu, ternyata banyak di antara kita itu jadi pelaku mutilasi. Tahu mutilasi? Bukan motong-motong ikan dan motong ayam. Tanpa kita sadari banyak di antara kita jadi pelaku mutilasi. Saudara pernah dengar kata-kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia? Ternyata lidah kita itu lebih tajam dari pisau yang tajam manapun juga. Betul? Lidah kita itu lebih tajam. Nah, buat saya yang Roh Kudus mengajarkan, kita seringkali jadi pelaku mutilasi. Kalau orang pernah bersalah kepada kita, kita tidak mengampuni. Lalu kita terus-menerus menceritakan kepada orang-orang tertentu, orang yang sama ini ya. Dan kita menceritakan kesakitan hati kita, ketidakadilan kita rasakan, kekecewaan kita rasakan. Kita ceritakan pada orang-orang lain lagi. Sesungguhnya kita sedang memutilasi orang itu. Renungkan, ya atau tidak? Cepat jawab, ya atau tidak? Kita sedang memutilasi orang itu, sedang potong-potong orang itu karena kekecewaan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, jangan pernah berharap Tuhan akan turun tangan. Mengapa? Sebab kita sudah jadi Tuhan itu sendiri. Betul tidak? Sebab kita sudah jadi Tuhan itu sendiri. Karena kita mengambil alih hak Tuhan. Ayo kita baca lagi ayat ini. Saya mau baca ini supaya saudara makin kuat. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Yahweh. Ini sebagai hal yang kontradiksi atau bertolak belakang. Kalau sampai ada kalimat firman giatlah selalu dalam pekerjaan yang Bapa sediakan buat kita, sesungguhnya pada saat itu kita sedang tidak bisa melakukan pekerjaan itu karena kita nggak berdiri teguh, kita sedang goyah. Kenapa kita nggak teguh? Kenapa kita goyah? Karena kita memperhatikan kepentingan kita sendiri, lalu kita menyalahkan orang lain, hidup kita rasa nggak aman, itu gara-gara dia, itu gara-gara orang itu, dan sebagainya. Maka itu jujur, serius, siapa yang masih menyimpan banyak kekecewaan sampai hari dalam hidupnya, kecewa dengan orang-orang tertentu. Ingat skenario iblis tadi, setan akan tunjukkan hal yang jahat, padahal belum tentu seperti itu. Nah, seandainya itu betul terjadi, yang saudara lihat, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Percaya betul akan hal itu, karena Tuhan itu tetap Tuhan dalam hidup kita semuanya. Kita tidak akan meragukan Dia lagi dalam segala hal. Nah, kalau kita mau diam, saudara, maka kompensasi itu Tuhan akan berikan. Itu arti kalimat yang terakhir. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa apanya? Dalam persekutuan, kata pesan hidup berjalan dengan Bapa di surga, dalam persekutuanmu dengan Yahweh, jeripayamu
tidak sia-sia.